Saya doakan yang menjawab salamnya paling sempurna. Saya doakan semoga apa yang diharapkan dan apa yang diceritakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kelancaran dalam rezekinya, dimudahkan dalam urusannya, serta seluruh dosa dan gelapnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil barril karim, ar-raufur rahim, dzul fadlil alim, wal ihsanil syamilil kamilil amin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita semua ternyata masjid kita menjadi sempit karena diisi oleh Bapak dan Ibu untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Laisa al-'id bilibas jadid, walakin al-'id liman ta'atuhu tajid." Sayyidina Ali berkata bahwa hakikat dari sholat Id bukan dengan memakai baju yang baru, tapi hakikat dari sholat Id yaitu barang siapa yang takwanya bertambah. Maka itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita kecolongan ya, jangan sampai kita kalau dalam ini blunder gitu ya. Jangan sampai di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita tidak mengamalkan secara maksimal. Maka coba kita lihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr shadda min za'ahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Marilah kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sabuknya. Nah ini jangan sampai kita salah. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pakai sabuk, jangan diberi sabuk. Bukan dikencangkan sabuknya, tapi itu sebagai isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh, betul-betul serius memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan di 10 yang disajikan dengan keimanan, dengan kata iman. Maka perbuatan itu sekaligus mempertaruhkan, sekaligus membuktikan keimanan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk sholat. Alladzina yuqimuna sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk sholat. Wa ta'budu ma'al-musyian kama ta'ala alladziina min qablikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji apakah pantas kita untuk dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkat takwa. Maka marilah kita sama-sama, Bapak dan Ibu, kita tingkatkan, kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa Ramadan. Maka yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan sholat kita. Bapak dan Ibu yang mana apabila kita mengisi sholat-sholat kita hanya sebatas dengan sholat wajib, maka isilah tambahlah dengan sholat-sholat yang sunnah. Bisa dimulai dengan sholat rawatib. Sholat rawatib Bapak dan Ibu ada berapa jumlahnya? Indosiar. Berapa? 12 ya. Jadi mudahnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu yaitu sholat yang digandengkan dengan sholat wajib. Mulai dari subuh, zuhur, maghrib sama isya dan total 12. Bisa Ibu dan Bapak juga mengisi dengan sholat-sholat mutlak, yaitu sholat-sholat seperti qobliyah asar. Itu disebut sholat mutlak. Dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengisi dengan sholat duha. Umrah dan haji
maka sebenarnya Rasulullah SAW telah mengabarkan kabar baik. Barang siapa yang setelah sholat subuh lalu ia berzikir di masjid tanpa keluar di masjid itu, ia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lalu terbitnya matahari, setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sebut dengan sholat suruh, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Rasulullah menyebutkan sempurna, sempurna, sempurna. Jadi pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Selain itu juga kita bisa melaksanakan dengan sholat qiyamul lail, ya, sholat tahajud, dan juga kita bisa menambah dengan infak. Maka alhamdulillah ya, di masjid ini kita lihat adanya Jumat berkah, ya. Alhamdulillah ini merupakan suatu kebaikan yang harus kita istiqomahkan. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kataba alaihi ajra mithla sha'imin la yanqusu min ajrihi syai'an. Atau dalam maknanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan baik itu makanan atau minuman kepada bagi orang yang puasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Maka di sini kesempatan bagi ibu-ibu yang misalkan tidak bisa melaksanakan puasa, entah itu puasa apa? Oh, okay. Bapak-bapak, akan tujuan dari puasa takwa, ya, takwa. Maka sesuai dengan qaul Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kok ini pertama dari puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan, ingin mengganti derajat kita dari seorang yang beriman menjadi seorang bertakwa. Maka dalam tingkatan dalam Islam ada 3 tingkatan. Pertama itu ada orang yang berislam, yang kedua ada orang yang beriman, yang ketiga ada orang yang bertakwa. Maka itu dibuktikan dalam surat Al-Hujurat ketika orang Arab tadi berkata, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab tadi pertama kali masuk Islam, mereka mengatakan saya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah Jumat berkah di Pekan Keempat. Pas sebelumnya 3 kali kesempatan Jumat berkah Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih semua untuk antusias semua masyarakat Kumantop, terutama jemaah Masjid Al-Muttaqin. Terima kasih atas semua partisipasinya, donasinya maupun apapun itu. Semoga semuanya dapat mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun yang akan datang, di Ramadan yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Lebih banyak jamaah yang ikut ke masjid dan lebih banyak masjid semakin makmur. Untuk hari ini ada persiapan berapa paket? Untuk hari ini ada persiapan dari tim, dari panitia 250 paket, yaitu terdiri dari jamaah yang langsung datang ke masjid maupun dari para donatur yang tidak ikut jamaah di masjid. Alhamdulillah, makasih ya.
Nggih, buka nggih antv nggih. Antv-nya dibuka. Hati-hati Mbak, hati-hati. Hati-hati nggih. Alon-alon, dadok lakune alon.